nanya. sejarah, Pak Madia, sejarah Pak Madia, saya mau nanya. Pak Madia, saya mau nanya, boleh kan? Madia, saya boleh nanya. Boleh, boleh. Madia, silakan. saya boleh nanya. Iya, iya, iya. Ka'bah itu rumah Allah ya? Ka'bah itu rumah Allah. Setuju? Apa? Ka'bah itu rumah Allah. Ka'bah itu rumah Ka'bah Allah. itu dikatakan rumah Allah dalam tanda petik loh ya. Dikatakan rumah Pakai Allah tanda dalam petik. tanda petik. Kenapa pakai tanda petik? Aduh, suaranya apa tuh? Setuju nggak? Oh, Ka'bah itu rumah Allah. Oke. Ka'bah itu Setuju dikatakan nggak? rumah Allah. Bukan, nggak usah pakai tanda petik. Ka'bah itu rumah Allah atau tidak? Rumah Allah dalam tanda petik. Biar jelas. Saya jelaskan. Kok pakai tanda Rumah petik? Kok rumah Allah atau tidak? Jawab aja ya dan tidak. Ya. Oke. Secara filosofi, keluarga terdekat adalah tetangga. Betul nggak Pak Madia? Pak Madia. Suaranya kenapa ya? Aduh, berisik sekali ya. Pak Madia. Siapa punya ya? Pak Madia. Pak Madia. Iya, ya, ya. Ya, silakan. Pak Madia. Tetangga terdekat, keluarga terdekat adalah tetangga, betul? Betul. Betul kan? Nah, tadi saya kaitkan dengan Ka'bah, katanya rumah Allah. Betul. Yang saya tanya, rumah Allah Ka'bah. Oke, pertanyaan saya, kenapa rumah Allah bertetangga dengan rumah setan? Artinya apa coba? Rumah Karena Allah apa? bertetangga Setiap kali dengan rumah setan. Ayo lu Yang Madia. mengatakan rumah setan gimana itu? Yang Karena rumah gini, setan karena maksudnya gini, gimana? ya, gini, setiap kali ibadah haji ada yang namanya ritual lempar jumroh. Ya. Lempar jumroh itu kan artinya kan ngelemparin rumah setan. Yang aneh bagi saya, yang orang awam, kenapa rumah Allah bisa bertetangga dengan rumah setan? Oke. Coba. Jadi maksudnya kaitkan dengan melempar tadi bahwa jumroh itu. Coba gini, coba. Kembali ke tadi. Keluarga terdekat adalah tetangga. Nah, kalau rumah Allah bertetangga dengan rumah setan, artinya apa coba? Terima kasih. Terima kasih ya. Yang perlu saya luruskan dulu, maksudnya rumah Allah ini, yang paling pertama adalah kiblat umat Islam untuk beribadah. Nah, di mana arah kiblat awal itu malah bukan ke Baitullah, tetapi ke negeri yang di Masjidil Palestina itu ya. Nah, sebentar. Oke, kalau itu kiblat. Sekarang rumah setan itu kiblatnya di mana coba? Kan sama di situ kiblatnya, arah barat. Jadi kalau kawan-kawan mengatakan itu rumah setan, itu juga dalam pemahaman Islam itu salah. Karena lambang perlawanan di dalam ibadah haji itu adalah lambang perlawanan melempar jumrah itu kepada setan. Seperti itu, makanya dilempar itu menunjukkan lambang perlawanan kepada setan. Itu tadi yang Jahat saya amat, pertanyaan. rumah tetangga dilemparin. Kenapa rumah Allah itu bertetangga dengan rumah setan? Kemudian, kemudian kenapa kalau kita mengadakan ritual ibadah itu, kalau tidak ngelempar jumroh, ngelempar rumah setan kan tidak sah. Saya sebetulnya pengen masuk Islam karena diiming-imingi 72 bidadari. Cuman ketika saya pahami tentang ini, saya khawatir kalau saya masuk surga, masuk jannah, saya malah di kerjaan saya cuman ngelemparin setan, rumah setan. Itu loh. Paham nggak? Oke. Jadi gini. Coba cara berpikir yang normal. Oke, saya jelasin. Mengenai masalah lempar jumroh, Jumratul Ula, Wusta itu dalam rangkaian ibadah haji, yang pertama kurang bagus dan tidak ada informasi di situ rumah setan. Itu yang pertama. Jadi kalau Anda menuduh itu rumah setan, itu patah dulu. Umat Islam tidak ada meyakini itu rumah setan. Itu yang pertama. Apa sih fungsinya melempar itu? Nah, bila kawan-kawan itu lihat di situ dalam tasik ibadah manasik haji ya, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu filosofi yang meskipun gaib. Nah, jadi karena setan ini bisa berada di mana saja, jadi posisi itu hanya lambang menunjukkan dari mana ceritanya setan ada di mana gitu. saja. Coba Anda berpikir waras. Coba kalau ada ajaran yang mengikuti bisikan iblis suatu ajaran, nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Islam nggak mau. Nah, sekarang kalau memang rumah setan tidak ada di situ,
Kenapa harus dilemparin? Kenapa wajib itu ngelemparin jumroh itu? Ya, karena dalam ibadah haji Kenapa itu bertetangga menunjukkan itu? lambang Itu yang perlawanan, jadi menunjukkan lambang perlawanan Nggak karena usah, yang nggak usah. menyesatkan Nggak. abadi pada Bukan. manusia itu adalah Kejar setan iblis lambangnya, ya. kejar lambangnya itu, Lambang apa kejar lagi? lambangnya sama dia. Kejar lambangnya. Lambang apa lagi? Udah jelas-jelas dikatakan Dia bilang, dia katakan lambang. literatur bahwa itu rumah setan kok. Ya, dia katakan lambang. Lambang rumah setan. Nah, lambang rumah setan itu dia ambil dari mana? Dari ayat mana yang mengatakan itu adalah lambang rumah setan, itu ayatnya mana? Setahu saya orang yang naik haji, begitu wajahnya itu begitu beringas ketika lempar itu dinding. Yang dulu hanya tugu kecil, makin gede, sekarang besar sekali rumah setan sekarang. Dilemparin dengan nafsu banget, semari berkata Allahu Akbar, parnya sekencang-kencangnya. Pertanyaannya begini, kenapa rumah Kenapa setannya demikian? nambah besar? Rumah Allah tidak nambah besar. Kenapa rumah setannya lebih besar dari Ka'bahnya? Pertanyaannya di situ. Dan Itu ini langsung Pak, ini dijawab Pak David, Pak King David, kenapa rumah setan ada di kiblat? Itu dia, Kenapa? Pak. Dan kenapa mesti berdoa menghadap ke sana? Berarti itu ada berhala di sana kan? Rumah setan dan batu hitam. Ini agak sulit Batu ya, kotak saudara-saudara. itu. Pertanyaannya memang agak sulit. Lebih baik kita ke dalil aja ya. Kita akan pertanyakan begini ya, sederhana. Mengapa ketika 360 patung-patung itu masih ada, Allah itu memindahkan kiblat ke patung-patung? Nah, itu pertanyaannya begitu, saudara-saudara ya. Jadi harus ada Itu lebih dalilnya. mantap Kita lagi. harus bermain di dalil. Kita main di dalil, jangan di luar asumsi Siap. kita. Jadi pertanyaannya Mantap. begini, kita rubah. Kenapa ketika sebelum Fatu Makkah, para kaum muhajirin dan Muhammad pada bulan ke-16 ketika Hijriah, itu kenapa dipindahkan ke 360 patung? Nah, itu pertanyaannya begitu, saudara. Silakan jawab. Gini Pak, kebetulan ada beberapa teman saya naik haji. Ketika pulang naik haji, saya tanya, apa sih ritual-ritual apa aja yang dikerjakan di sana? Selain mengelilingi Ka'bah, oke, nggak masalah. Tetapi ada yang mereka katakan, dan itu mereka juga yakin kan, melempar jumroh. Saya tanya, saya juga nggak ngerti jumroh itu apa, ngelemparin jumroh. Ngelemparin rumah setan, kan gitu. Itu jelas. Nggak apa-apa, itu asumsi dia, biarin aja. Dia asumsi. Kita main di dalil aja, saudara. Jadi itu Ini lebih dalil, aman Pak. ya. Ini masalahnya dalil, Pak. Ini dalil juga. Ada hadisnya ya. Itu rumah setan. Takutnya nggak ada. Kebetulan saya nggak hafal hadis, tapi saya cari aja hadisnya, pasti ada. Karena apa? Tidak tiba-tiba. Pak Mikael Mesianik ini dari tadi device not connected, Pak. Dari tadi nggak bisa dinaikin. Ya, lanjut. Ya, silakan. Teman-teman, saya mau kasih tahu jam 3 tepat nanti setengah jam lagi saya ini ya, karena mau lanjut ya. Saya mau lanjut aktivitas. Ya. Setengah jam lagi kita di sini ya. Iya. Ya, Oke, saya tambahkan. Jadi yang pertama, lambang perlawanan kepada iblis atau setan sebagai musuh manusia yang abadi itu jangan sampai manusia tergoda, apalagi sampai tergoda bisikan iblis seperti pada Yudas sehingga terjadinya pembunuhan pada Nabi yang bukan kemudian Nabi begitu. itu Kamu dijadikan tidak Tuhan. menjawab. Nah, Kamu tidak menjawab yang kita sebentar. tanya. Kamu lari ke Yudas. Ini kamu lidahnya bercabang. Nah, ini pelambangan, ini lambang Pertanyaan perlawanan. kami ke Anda itu Ya. tidak seperti itu. Kamu bercabang Ya, dia lidahnya. menjawabkan. Dia menjawabkan. Tapi dulu, tidak demikian. sebentar. Itu tidak Ini lambang pantas kamu perlawanan, jawabnya. kawan. Tidak Lambang benar perlawanan. kamu jawabnya. Kami menanyakan Saya- kepada Anda, Ya, kenapa apa? Anda tadi memakai lambang setan? Lambang rumah setan ada di situ. Oke. Dan rumah setan itu makin lama makin besar. Bahkan lebih besar dari Ka'bahmu. Saya jawab. Nah, saya jawab ya. itu kenapa Dari demikian? hadis Jangan Abu- jawab ke Yudas. Kalau lu Oke. mau bahas Yudas sama saya, kita Oke. satu sesi bahas Yudas. Ya, yang saya Boleh. tanya kamu, Karena teman-teman semua Yudas, tanya karena kamu Yudas tadi kan itu, dibisiki iblis. kenapa? Yudas kan dibisiki Dengar. iblis sama setan, sehingga Iya, terjadi kamu pembunuhan jangan lari pada ke Nabi. Yudas. Kamu Kenapa mau Anda bercabang ikutin lidahnya. ajaran bisikan Kamu iblis itu, tidak gitu loh. menjawab. Kamu Kenapa? tidak menjawab. Kamu tidak menjawab. Oke, saya Yang jawab teman-teman tanya Saya kepada jawab sekarang. kamu diam dulu. Yang teman-teman tanya tadi, kenapa rumah setan lebih besar dari Ka'bah?
Bilang aja nggak tahu Coba gitu kamu aja. jawab. Kenapa Saya sih? jawab, saya jawab. Saya jawab sekarang ya. Jawab coba. Dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Jubair, Hmm. mengapa rumah setan lebih besar daripada rumah Allah? Yang pertama tidak ada Ya. tidak ada informasi Anda klaim itu rumah setan, tidak ada. Ya, apapun dalilnya tidak ada dalam Islam. Jadi kalau Anda bicara Sebab rumah kamu setan katakan itu itu tertolak. lambang Ya. setan. Terus yang dilempar Itu lambang apa? kamu katakan tadi. Jadi yang Nah, yang itu dilempar maksudnya Kamu apa? lambang katakan tadi lambang perlawanan. setan. Nah, saya bacakan. Dari Sekarang saya Abu tanya kamu, Jubair. apa itu lambang? Saya bacakan Lambang dulu negara hadisnya. kita apa? Sebentar. Saya bacakan hadisnya Saya dulu. tanya sebentar. dulu, lambang negara kita apa? Nggak Ya tanya kalau aja, kamu Pak. katakan tadi Pak, lambang, pada Saya lambang bacakan negara kita dalilnya apa? dulu. Burung Garuda kan? Saya bacakan dalil melempar Nah, jumrah kalau dulu, kamu katakan lambangnya itu adalah setan, kamu jelasin setannya itu lambangnya kenapa bisa ada di Sekarang situ? makanya gini, Pak, saya- gini. oke, saya jelasin, Apa sih oke. artinya jumroh? Apa sih Ya, maksud saya bacakan lempar dulu. jumroh itu apa? Maksud lempar jumroh itu apa? Oke. Iya, betul. Dari Pakai Abu lambang-lambang. Jubair, saya bacakan Maksud- dulu dalilnya ya. Bentar, Saya bacakan jangan dalilnya. gini Pak Madia, Anda nggak usah ngelantur dalil, Anda tuh ngawur semua. Saya Nah, hanya saya tanya, bicara apa dalil sih kok Anda katakan ngawur. Bagaimana sebetulnya, kita gini, bicara gini. agama itu sesuai Gini dengan loh, dalil gini loh. ayatnya. Saya kawan. mau nanya, Ah, ibadah haji lempar jumroh itu wajib nggak? itu adalah dalam rangkaian ibadah Wajib atau haji yang harus tidak? dijalankan. Wa- Ya wajib dalam wajib rangkaian atau ibadah haji wajib? wajib. Ada Wajib. syarat wajibnya Sekarang ada lempar jumroh ada yang itu- diatur di dalam ibadah haji. Gini, Syarat-syarat maksud lempar dalam jumroh itu melempar. apa? Kalau jumroh itu wajib, Maksudnya, nah maksud makanya saya lempar jumroh bacakan. itu apa? Oke, Maksud lempar makanya jumroh saya itu apa? bacakan. Maksudnya saya bacakan hadisnya dalilnya. Bahwasanya saya melihat Rasulullah melempar jumrah dengan kerikil kecil seukuran kacang. Abu Isa Al-Tirmidzi berkata, hadis semakin diriwayatkan dari Sulaiman. Nah, jadi maksudnya melempar dengan batu kerikil Nabi Muhammad SAW itu adalah lambang perlawanan kepada iblis atau setan. Nah, Oke. Ketika setan dilempar sama Muhammad, lari nggak setannya? karena itu lambang perlawanan kepada iblis setan. Maka kalau dilempar ya tentunya menyangkut hal-hal dalam lambang itu. Bukan, sangat Anda nggak dalam usah soalnya. muter-muter. Ini jawabannya sangat mudah. Nabi itu katanya kan manusia yang dikasihi Tuhan Allah, ya kan, yang dipilih Allah. Artinya punya kekuasaan yang besar. Nah, ketika setan, kan dia maksudnya kan ngelempar setan waktu itu kan, abad ke-6 itu kan dianya ngelempar setan. Setannya lari atau tidak? Oke. Ya? Kalau Ya, Anda enggak menanyakan lah, Pak. apakah setannya lari apa tidak, yang titik fokusnya korelasi dalam lambang ini adalah perlawanan kepada seluruh setan. Yang Ini, ada pada bro, diri manusia, ini, Pak. ya. Gitu. Madia. Kan ada Pak Kiai bikin ritual pengusiran setan, setannya lari kan? Ada manusia lain kemasukan setan, kemudian diobati Pak Kiai, setannya lari. Ada juga pendeta, ya, punya karunia pengusiran roh, pengusiran setan, setannya lari, pasti lari, orang itu pasti sembuh kan? Nah, yang saya tanya, abad ke-6 ketika sang Nabi ngelempar setan, setannya lari atau tidak? Kalau setannya lari, kenapa di abad sudah sekian puluh abad, ya 20 abad kemudian atau 16 abad kemudian setannya masih di situ? Ini bukan masalah lambang atau tidak. Kenapa? Kalau memang lambang, kenapa harus dijadikan ritual wajib? Ritual Saya wajib garis sampai bawahi sekarang. dulu. Oke. Jadi makna melempar jumrah dalam ibadah haji itu sebagai lambang perlawanan kepada iblis keseluruhan manusia yang menggoda manusia. Karena iblis kan gaib sifatnya. Jadi lambang perlawanan ini diinformasikan atau dipraktekkan dalam melempar jumrah itu. Nah, Jadi Bohong posisinya kamu. gimana? gini. Bohong Kamu jawabannya nggak tidak demikian. memuaskan Bohong. saya. Bohong dia, Pak. Karena Ini saya apa? bacain. Jujur aja, kalau dia seorang Ini saya nabi bacain. melempar setan, pasti setannya sudah lari dari di dekat Ka'bah itu pasti nggak ada rumah setan. Dia Setannya bohong, karena Pak. nggak ada lagi. Madia Jadi Kenapa setan sudah? posisi setan lari apa tidak ada korelasi Madia dalam bohong. melempar jumrah. Madia Kok nggak ada korelasi? Tidak Buktinya Madia rumahnya berdusta. ada ada. kok. Nih, Karena saya ini bacakan. rumahnya ada posisinya di situ. lambang perlawanan kepada Bukan. setan, iblis Kalau cuma keseluruhan. Madia lambang, kalau cuma Madia lambang, berdusta. Pak Madia. Madia Pak bohong. Madia, kalau cuma lambang, kenapa rumahnya masih ada? Bohong. Tidak ada rumah saudara, di situ. kita main logika Tidak ada ya. informasi Maksudnya dalilnya saudara- tentang rumah, tidak ada dalilnya di hadis. Nih, maupun saya di Al-Quran. bacakan. Jadi Anda Nih, tidak saya bisa bacakan bicara, ini. ya. Nih, saya bacakan. Lalu Ibrahim melempari setan itu kembali dengan 7 batu kerikil hingga iblis itu pun masuk ke tanah.
Kemudian iblis menampakkan dirinya kembali di jumroh ketiga. Lalu Ibrahim pun melempari setan itu dengan 7 kerikil hingga iblis itu masuk ke tanah. Kamu pembohong. Oke, Selesai saya jawab kamu ya. pembohong. Oke, saya jawab. Jadi Anda kan Sudah bertanya dikatakan apa setan sampai masuk ke tanah. Saya jelasin sebentar. Apa makna yang terkandung sekarang ini untuk masyarakat Islam yang melakukan ibadah haji dengan melempar jumrah itu? Kalau Anda melakukan pertanyaan tadi, itu sejarah yang terjadi di zaman Ibrahim. Iblis, setan yang ada yang di zaman Ibrahim. Kalau sekarang kan manusia nih, umat Islam kan datang ke sana nih ribuan orang, jutaan orang. Itu hanya lambang makna perlawanan kepada iblis. Kamu yang pembohong lagi. menggoda ke manusia. Pendusta gitu, kamu. Seperti itu. Pendusta. Ya, tidak Melempari apa-apa karena jumroh, ada orang melempari karena ada orang jumroh kafir, itu adalah suatu dia ritual. menghormati Anda. Dengar, Anda tidak saya baca seperti ini itu. kamu Ya, nih tidak supaya masalah. kamu tahu nih. Kamu pembohong. Ya, kamu seperti mesin Google tuh tukang putar-putar. Melempari jumroh itu adalah salah satu ritual yang harus Anda penuhi ketika sampai di tanah suci. Saat Idul Adha, pelemparan batu 3 kali yang melambangkan rajam setan. Merajam setan adalah salah satu elemen sentral dari haji tahunan akbar. Merajam setan, jangan bohong. Ya, Ini, mati-mati. ini Pak King David. Coba saya coba cara berpikirnya Madya itu Pembohong dengan kamu. cara apa, contoh yang sangat sederhana. Misalnya ada rumah kuno yang jelas-jelas angker diisi penghuni setan. Tidak ada satupun manusia yang datang ke situ berani tinggal di situ karena jelas-jelas ada hantu, ada setan di situ. Kemudian datang pendeta atau kiai lah, Pak Kiai datang ngusir setan yang ada di rumah itu. Ketika Pak Kiai sudah ngomong, setannya sudah pergi. Pasti rumah itu ada orang mau masuk dan tinggal di situ. Saya yakin itu kalau setannya pergi. Karena kalau setannya tidak pergi, siapapun yang menghuni tetap akan diganggu. Paham? Jadi pertanyaan saya kembali ke tadi, kenapa di abad ke-6 sang Nabi ngelempar setan, setannya sampai sekarang abad ke-22 masih ada. Oke, Dan saya itu jawab sampai ya. sekarang menjadi ritual wajib. Oke, saya jawab. Oke. Jadi gini, pemahaman Islam mengenai iblis setan ini memang dia tidak pernah mati. Dia akan menggoda manusia sampai hari kiamat nanti. Sampai muncul hari kiamat baru dia berhenti. Saya bilang Jadi tidak apa mati. yang Ini Pak Madya, Anda kok langsung larinya ke mati. Setannya lari. Sama ya, ketika kalau Tuhan lari Yesus. boleh, kalau lari boleh. Nah, kalau mati Anda yang tidak ngomong ada. mati, kok Anda memframing bahwa setannya mati. Karena Pak Lobo tadi mengatakan, pada King David mengatakan dirajam, nggak bakal mati kalau iblis itu kan dia cuma ngomong doang tadi, yang mengatakan dirajam Bukan, itu itu ngomong doang, betul. asal ngomong. Setan Bukan dirajam saya itu yang kan hanya katakan. Itu asal ngomong hanya dia, ada di asal ajaranmu. ngomong. Gitu Karena loh. Enak aja iblis lu. setan nggak bakal mati, gitu loh. Mas, Sekarang Madya, jumroh itu apa maksudnya? itu Kalau saya jumroh ambil itu kalau dari Wikipedia. Gini, Saya ambil dari Wikipedia. Ini Dari Pak kamu Madya, punya karangan Islam sendiri. orang dirajam itu kan berarti kan dilemparin batu sampai mati. Itu kalau orang, ya kalau manusia hukumnya itu dirajam sampai mati. Makanya dilemparin batu. Nah, saya memahami bertanya, sesuatu itu jangan Pak, langsung tertelek kawan ya. bukan, Jangan saya makanya saya bertanya tadi tentang setan. Saya tidak ngomong Ya. tentang manusia ya. Saya Jadi tidak apa ngomong yang tentang ini? manusia, saya Jadi ngomong apa? tentang Jadi setan. apa poinnya? Jadi apa Pertama poinnya? tadi, Pertanyaannya apa? poinnya kan Pertanyaan jelas apa? tadi. Poinnya jelas. Kenapa rumah Allah bertetangga dengan rumah setan? Oke, Itu satu. stop saya jawab. Tidak ada informasi ada rumah Allah atau rumah setan di dalam hadis maupun Oke, Al-Quran sip. untuk Oke, sip, iblis. itu jawabanmu. Kalau rumah Allah Stop. Baitullah itu benar Bukan. ada, Stop. tapi rumah setan tidak Stop. ada hadisnya. Ya. Stop jawabanmu. Tidak bisa Oke, dipakai. kalau itu jawabanmu ya, oke. Kamu bilang tadi Ka'bah itu tempat kiblat, Ya. ya. Nah, saya bertanya, kenapa kalau kiblat Ka'bah itu kiblat, kenapa ada rumah setan juga di kiblat itu? Nah, saya jawab, tidak ada informasi rumah setan. Kalau Nah, rumah Allah Oke, Baitullah ada. stop. Kalau Oke, berarti saya Anda hanya mengarang-ngarang sesuatu yang Oh, tidak tidak ada. mengarang. Jadi Pak dia nggak perlu tanggapin. tidak Ya. mengarang. Sekarang saya mau tanya, kalau memang tidak ada rumah setan di situ, kenapa harus Ya. ada jumroh? Jumrah itu Nggak usah pelemparan pakai lambang. batu kepada iblis. Melempar batu kerikil, dicontohkan oleh Nabi Muhammad, melempar iblis, lambang perlawanan kepada iblis, setan, seperti itu. Yang
Ya. Lambangnya di mana coba? Lambangnya rumah iblis itu di mana coba? Orang jelas-jelas kalau Di kita buka Lambangnya literatur itu rumah di- setan dan rumah setan itu makin ada lama makin aturan besar. yang diatur dalam ibadah haji yang ada yang ditempatkan jumlatul ula, usta dan al-qabah itu disitulah tempatnya untuk melambang Makanya gini perlawanan. kalau gini Ya. Pak Madia, kalau itu lambang, Ya. boleh nggak kita ibadah jumroh di Indonesia? Pada saat karena ibadah haji, boleh nggak? Saya mau tanya itu, boleh nggak Oke, lempar, kalau Anda lempar saya jawab. jumroh di Indonesia? Oke, kalau Anda mengatakan boleh tidak melakukan lempar jumrah kepada di Indonesia karena sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta Nah, di sana, artinya maka apa? Sang Kalau sudah Pencipta. ditetapkan, artinya apa? Kalian mengakui disitulah rumah setan. Betul. kan sudah saya sampaikan Setuju. tidak ada dalilnya itu rumah setan, tetapi melempar itu sebagai lambang saja kepada iblis. Tidak ada Dan tulisan itu lambang. ritual dalam Aduh. ibadah haji. Tidak Jadi, ada tulisan kalau- lambang Madia. Gini, Nih, saya Pak baca Madia. kamu nih. Ah, Minta maaf Pak Madia, Bagaimana? ternyata pemahaman Anda itu cepat sekali terhadap, padahal saya ngasih contoh dengan contoh yang sangat sederhana dalam Nggak kehidupan nyampe sehari-hari otaknya dia, kita Pak. saat ini loh. oh tadi nggak nyampe Paham nggak? Pak. Ya, Maklum lah, Pak. itulah yang terjadi. Jadi lambang pelewanan kepada setan yang menggoda manusia ini masuk sifat-sifat Bukan setan jangan lambang. sampai dilakukan. Tidak ada kata Ya. lambang. Tidak ada kata lambang. Kalau Bagaimana cara Pak Madia, oke Pak Madia, kalau itu hanya lambang, seharusnya ngelempar setan itu boleh di mana saja, tidak harus ke Mekah. Ya, tapi karena ada aturan dalam Islam itu rukun Islam yang kelima itu menetapkan bahwa dengan ibadah haji itu ada Artinya, di situ oke, posisinya. Oke, kalau maka- kamu berpegang Maka gini kita Pak. dengan sudah latihan Pak di Madia. sana melempar Gini. itu maka begitu Gini, Pak pulang dari Madia. ibadah haji Oke, sifat-sifat gini, oke. setan, bisikan setan Oke, itu jangan kalau- sampai kalau- diikutin gitu loh. Ini Pak Madia, kalau kamu berpegang teguh dengan prinsip seperti itu, Ya. artinya bahwa didoktrin atau diyakinkan bahwa rumah setan itu ada di situ tempatnya. Ya, kalau Anda Ya, berkata tempatnya di situ. itu tanpa Karena dalil, apa? tanpa Gini. data ya itu hak Anda. Gini, Ya bukan, masalah. bukan. Tapi di dalam Bukan Islam tidak gitu. ada rumah Gini, setan gini loh. gitu loh. Kalau Anda Gini loh, berkata kalau rumah setan lambang, ya kalau kita Anda berbicara itu hak lambang, Anda. gini. Ah. Ini Pak. Kenapa sih Pak Anda Madia, suka sama kalau sekali kita bicara ngomong lambang, setan kawan? Bukan, Iblis kalau kok kita suka dengan berbicara iblis dan lambang, setan, kalau kenapa, kita kawan? bicara lambang, kalau Oke, kita saya bicara jawab. lambang itu bisa kita dapatkan di mana aja. Sekarang saya tanya Anda, setan itu apa sih? Coba salah satu nih saya tanya. Setan apa sih? Saya tanya Anda. Loh, kamu sendiri yang Setan itu ngomong roh. bahwa Udah saya tanya Anda, setan Kamu apa? sendiri yang ngomong Setan lambang apa? setan. Setan Gimana? roh. Anda tidak paham loh, setan Saya mau apa? tanya. Tolong Setan jawab. itu roh Hadis jahat. Bukhari 3295. Nah, kan? Gampang. Saya mau Setan tanya, aja Anda hadis tidak Bukhari 3295 setan aja beda itu. sudah pemahamannya dalam Islam. Jadi Anda Setan tidak itu bisa roh mencampur jahat. adukan bicara. Nah, Ya, itu kan beda kamu kan dengan katakan Islam. setan itu apa? Coba setan itu apa menurut kamu? Setan itu adalah sifat-sifat yang paling buruk yang membangkang. Sekarang kalau pada kamu Sang bilang Pencipta. setan itu sifat, kalau kamu Sifat, ya. katakan setan Jadi itu kalau sifat, Anda katakan kenapa? rumah setan itu Saya jawab, patah, saya ya. jawab. Kalau kamu katakan setan itu sifat, kenapa ketika bunyi azan setan itu lari sampai melepaskan kentut yang besar? Apakah Oke, kentut saya itu jawab. bisa dikatakan juga setan? Coba Oke, jawab. Sudah? Sudah, saya Nah, jawab. kalau Mengapa kamu katakan setan sifat, itu lari? kenapa Oke, setan bisa karena- lari oke. melepaskan kentut? Oke. Coba, Setan di dalam Islam, jelasin. setan di dalam Islam Ah. adalah sifat yang merasukin manusia maupun Apakah iblis. sifat bisa ditembak Jin. dengan bintang? Apakah Sebentar sifat bisa dulu. ditembak dengan bintang? Allah Saya SWT belum jelasin, melempar dipotong. bintang, menembak setan itu dengan Jangan bintang. lari dulu. Pertanyaan jangan Nah, lari dulu. bukan saya lari. jelasin. Bukan lari. Kalau kamu Anda mau katakan lari dari sifat, tema ini. Setan Mau yang lari dia dari melubang tema. bukan lari. hidung. Kalau kamu katakan setan itu sifat, kenapa Allah SWT menembak setan itu dengan bintang? Apakah sifat bisa nongol, bisa muncul? Oke, karena setannya masuk ke Nah, dalam jiwa, ke dalam diri manusia maupun jin maupun iblis. Dia lari di atas di udara. Allah Ya. SWT tembak dia pakai bintang. Ya, Apakah itu manusia pergi ke tempat yang itu tidak ada setan. oksigen? Oke. Ayo. Itu setan yang Kamu sudah masuk bilang setan merasukin tadi iblis. sifat. Apakah Ya. sifat ada di udara? Pertanyaan saya, apakah sifat ada di udara? dengan merasukin Ah. iblis maupun jin. Loh, kok merasukin ya. iblis? Setan, iblis, Ya. sami mawon. Jangan muter-muter. Kalau nggak bisa di dalam jawab, ajaran ngomong nggak bisa Islam, jawab. di dalam ajaran Islam setan iblis berbeda. Makanya ikutilah ajaran Islam. Sekarang kalau Asal kamu kata katakan itu dalam setan Islam. iblis beda Ya. lagi, kalau kamu katakan setan iblis beda lagi, kenapa setan bisa masuk ke iblis? Ya, gini. Anda kan meminjam kata setan nih dalam Islam nih. Anda apa menurut Saya Anda tidak setan? meminjam. Coba.
Saya tidak meminjam, itu kalimat Bagaimana? bebas. Anda harus patuh dong. Bagaimana? Itu asalnya dari Islam. Memang kok. ada bahasa, Islam punya memang kok. setan itu ada bahasa Memangnya agamanya. Islam punya setan sendiri. Bagaimana Anda sudah pinjam Memangnya milik orang saya- Islam kok mengartikan Memang setan itu bahasa agama, saya tanya kamu. Di Alkitab Anda ada meminjam kata milik orang Satanas, Islam di tapi Alkitab mengartikan ada kata setan Memang semaunya setan itu itu enggak beres bahasa itu. agama. Setan itu ada dalam Woi. semua agama. Setan itu Setan bahasa asal agama. kata setan itu dari mana? Asal kata Arti setan itu berasal dari Setan bahasa itu bahasa Arab, agama, saya tanya kamu dari dulu. bahasa Al-Qur'an. Gini Hei. Pak, gini Mau Pak, coba bahasa kalau kita Al-Quran, paham. bahasa apa saya tanya Kalau kamu dalam, sekarang? dalam bahasa Al-Quran Anda, itu seharusnya Anda pegang Lucifer. Sebentar, Jangan bahasa Yunani sebentar. pakailah. sebentar, Jangan sebentar. pegang Al-Quran, Kamu, kalau mau mengartikan arti. Maaf, Madia. Madia. Kami orang Madia. Indonesia, bukan orang Madia. Yunani. Kamu Ya, Kami meminjam bangga menjadi bahasa, orang Indonesia, weh. kamu Loh, meminjam di bahasa bahasa Yunani Ibrani itu dan Satan, bahasa media, Syria itu Satan, puluhan ribu media, kata loh. Ya bahasa Yunaninya Satan, media Satan, Tidak Satan. ada bahasa Yunaninya setan. Itu dalam Oh, bahasa mau Arab. saya bongkar, Bahasa mau saya Al-Quran. bongkar, mau saya bongkar. Silakan. Bongkar, Silakan, mana bongkar. bahasa- Oke, bahasa- oke, bahasa oke, anunya. silakan. Ya, lanjut Bang King David, lanjut. Bongkar, bongkar, Bentar ya, bongkar. saya buka ya. Dari datanya seharusnya ada Nih, per kalau mengartikan saya mau setan bilang, itu bahasa Madia, Madia. kau sudah cuci nggak? Itu jangan diartikan lain setan lah, yang ada di jangan hidungmu diartikan itu. lain. Madia, setan Sebentar, kan teman-teman, teman-teman, Jangan sebentar, diartikan teman-teman. lain Apa arti lubang setan hidung? Sebentar, dulu. sebentar. Karena Anda Teman-teman, tidak memahami sebentar, sebentar. setan. Nggak boleh Sebentar, kawan. teman-teman. Sudah pinjam milik orang Halo, lain. coba kok. diam, Agama lain kok diam. diartikan beda. Sebentar. Madia, diam Wah, dulu. Ya, milikmu, ini milikmu, hati-hati. kepalamu. Ini Madia mau lari-lari loh. Dia mau lari-lari loh. Dari tadi lempar jumroh, dia mau lari ke kita yang luruskan lain-lain. bahasa arti setan Jadi dulu, kembalikan biar Anda lagi, paham. kembalikan lagi Madia. ke tadi itu apa King namanya itu David kan lempar meminjam jumroh kata itu. setan, artinya sesuai Islam dong. Kalau sudah minjam milik orang jangan diartikan lain gitu loh, kawan ya. Tulisan Jangan pinjamnya diartikan mana? lain. Tulisan pinjamnya mana? Tulisan Tulisan pinjamnya mana? Mana ya? Tulisan pinjamnya. Saya ada pinjam barang sesuatu. Contohnya Mana Ruhul tulisannya? Kudus itu minjam bahasa Arab, bahasa Iya, Ruhul Kudus, mana setan, tuh iman, pinjamnya? Islam, Wahyu Nabi, 12 ayat Mana 9 tulisan ada pinjam? kata setan di situ bahasa Yunani, setanas. Ah, Tuh, Wahyu Tidak 12 ayat ada. 9, setanas. Yo baca aja bahasa Yunaninya. Satanas, Satanas. Nah, kalau Baca ada aja, setan silakan. pakai setanas dong, jangan setan. jangan lari-lari, Kalau Iya, bahasa Arab lari-lari, ketika jangan diterjemahkan ke dalam Jangan bahasa lari-lari. Nggak boleh, Indonesia jadi setan itu media. kan, itu kan nama pribadi. Loh, Nama proper name kok nggak Ini nama boleh dapat pribadi? dirubah. kusir. Nama proper name nggak Ini boleh dapat dirubah, kusir. kawan. Loh, Nggak berbobot. yang nama proper kalau name Madia itu ini masuk Lucifer. debat kusir. Bodoh ini orang ini. Udah, Bu Uti, Nggak boleh dirubah-rubah. tutup aja ini kawan. debat kusir, percuma. Nggak ada Ya, ilmunya Nggak sama boleh sekali. dirubah-rubah. Debat sama Madia nggak ada ilmu. Tutup aja. Maaf, Bapak Percuma. Ibu, ya, kita ada mau selesai karena saya ada urusan lagi. Ya, tutup Kebetulan aja. Ya, Debat ya, kusir ya. ini. Makasih.